Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Buntut bakar sampah, 4 unit mobil damkar padamkan kebakaran hutan di BTN Kanawa Ambon. Kebakaran melanda kawasan hutan di BTN Kanawa, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, Rabu 12 Agustus 2026. Diketahui kejadian ini akibat warga yang membakar sampah membuat api hampir merambat ke hutan samping rumah penduduk. Beruntungnya api cepat dipadamkan dan tidak meluas mengingat terdapat pohon yang kering. Upaya pemadaman kemudian dilakukan petugas damkar Kota Ambon. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Mako bersama 4 peleton dikerahkan ke lokasi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Kota Ambon, Alfredo Hehamahua mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai kebakaran tersebut pada pukul 5 sore. Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 5 lebih 10 menit dengan respons time 10 menit karena kondisi lalu lintas yang macet pada saat petang. Beruntungnya tak ada insiden membahayakan dalam kejadian tersebut. Selain itu juga tak ada kerugian yang ditimbulkan. Setelah proses pemadaman dan pendinginan dilakukan, kondisi di lokasi akhirnya dinyatakan aman dan kondusif pada pukul 5:35 menit. Alfredo mengimbau masyarakat agar segera melaporkan setiap kejadian kebakaran melalui layanan darurat Damkar Kota Ambon. Kecepatan laporan dinilai penting agar petugas dapat segera melakukan penanganan dan mencegah api meluas. Tak hanya itu, warga juga diminta meningkatkan kewaspadaan saat melakukan pembukaan lahan dan tidak membakar secara sembarangan, terutama di area yang kondisi lahannya kering. Informasi lainnya, Tribuners, korban kebakaran Paso dapat bantuan makanan siap saji dari Dinsos Ambon selama 3 hari. Dinas Sosial atau Dinsos Kota Ambon menyalurkan bantuan makanan siap saji kepada korban kebakaran di RT 38 RW 004 Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku, Rabu 12 Agustus 2026. Bantuan tersebut diberikan selama 3 hari sebagai bentuk respons pemerintah pasca kebakaran yang terjadi pada Selasa 11 Agustus lalu. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wendy Pelupesi, mengatakan penyaluran bantuan pangan kepada korban kebakaran dilakukan sesuai standar operasional prosedur atau SOP dan tugas pokok Dinsos. Bantuan makanan siap saji tersebut disalurkan kepada masing-masing warga yang terdampak kebakaran. Penyaluran makanan siap saji ini menjadi bagian dari respons pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak kebakaran selama masa pemulihan awal. Diberitakan sebelumnya, kebakaran kembali terjadi di Kota Ambon. Kali ini, satu unit rumah warga di RT 38 RW 004 Desa Paso, Kecamatan Baguala terbakar pada Selasa 11 Agustus sore.
Rumah yang dilalap api tersebut berada tepat di samping asrama Brimob Arbes. Kebakaran dipicu arus pendek listrik dari dalam rumah. Beruntung, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Sementara itu, belum ada laporan resmi terkait total kerugian akibat kebakaran. Sebanyak 21 petugas langsung bergerak menuju lokasi. Dengan waktu respons sekitar 5 menit, personel tiba di lokasi pada pukul 4:15 dengan membawa 3 unit mobil pemadam. Proses pemadaman berlangsung kurang lebih 90 menit. Setelah api berhasil dikendalikan, kondisi di lokasi dinyatakan aman dan kondusif pada pukul 6:30 sore. HUT LVRI ke-23, ojol dan tukang becak ikut makan bareng Pangdam Patimura dan veteran. Seragam loreng, pakaian veteran dan kaos oblong biasa berkumpul bersama dalam satu tempat di Makodam 15 Patimura Ambon, Rabu 12 Agustus 2026. Tak ada jarak di meja makan siang itu. Pekerja ojek online dan tukang beca duduk dalam suasana yang sama. Mereka berkumpul dalam rangka syukuran HUT Veteran Nasional ke-23 Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Namun bagi Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Dodi Triwinarto, pertemuan tersebut bukan sekadar soal peringatan hari ulang tahun. Disampaikan ada cerita tentang orang-orang yang setiap hari bekerja dan berjuang untuk keluarganya. Ia berbicara bukan hanya kepada prajurit, pesan itu juga diarahkan kepada masyarakat yang hadir. Menurut Dodi, bekerja bukan semata-mata tentang mengejar kekayaan. Ada keluarga yang menunggu di rumah, ada anak yang harus sekolah, dan ada masa depan yang harus diperjuangkan. Karena itu, ia meminta siapapun tidak merasa pekerjaan yang dilakukan setiap hari sebagai sesuatu yang sia-sia. Setiap keringat, kata dia, memiliki nilai bagi keluarga, bangsa, dan negara. Dodi kemudian berbicara tentang sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan seorang prajurit. Menurutnya, seragam TNI yang dikenakan hari ini suatu saat akan dilepas. Seorang prajurit pada akhirnya juga akan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Karena itu, ia berpesan kepada prajurit agar tidak hanya melihat tugas dari sisi kewajiban, tetapi juga dari manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Setelah sambutan, suasana semakin cair. Pangdam bersama Sekda Maluku Sadali Iye dan mantan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu menyerahkan sembako secara simbolis kepada perwakilan veteran, tukang beca, pengemudi ojek online, dan media. Setelah itu bukan langsung pulang, mereka makan siang bersama. Tak lama kemudian, para peserta mengambil paket sembako yang telah disiapkan di sejumlah pos. Masing-masing sebelumnya telah menerima kupon ketika datang ke lokasi. Dengan Bapak Kapolda, Bapak Kajati, dan semua stakeholder, kami sama visinya untuk yang merasa tukang beca belah sana untuk hidup masa depan. Bersyukurlah kita, sehingga kalau kita selalu bersyukur, tidak ada kekurangan di dalam hidup kita.
Harta sebanyak apa? Pangdam Patimura pastikan anak ojol dan tukang beca bisa daftar TNI tanpa biaya. Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinarto menyatakan komitmennya membantu anak-anak pengemudi ojek online atau ojol dan tukang beca untuk mendaftarkan diri sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pernyataan tersebut disampaikan Dodi saat syukuran HUT Veteran Nasional ke-23 Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI di Makodam 15 Patimura Ambon, Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan itu turut disaksikan Sekda Maluku Sadali Iye, mantan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, serta ratusan masyarakat. Dodi menegaskan seluruh proses pendaftaran hingga dinyatakan lulus nantinya tidak dikenakan biaya alias gratis. Meski demikian, Dodi mengatakan proses untuk menjadi prajurit TNI tidak dapat dilakukan secara instan. Para calon harus mempersiapkan diri dengan latihan untuk menghadapi seluruh rangkaian seleksi. Ia pun berkomitmen membantu proses pembinaan dan persiapan sebelum anak-anak muda tersebut memasuki tahap seleksi. Menurut Dodi, seorang anggota TNI harus memiliki mental petarung, semangat juang dalam membela negara, serta moralitas yang tinggi. Dengan demikian, Maluku diharapkan mampu melahirkan generasi yang berprestasi dan mengharumkan nama bangsa serta negara. Komitmen Pangdam 15 Patimura tersebut bukan sekadar pembicaraan, tetapi diharapkan menjadi motivasi sekaligus membuka peluang bagi generasi muda Maluku untuk meraih cita-cita sebagai prajurit TNI. Dodi berharap seluruh generasi muda, khususnya di Maluku, dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan bijak dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menjadi prajurit yang tangguh. Bapak 3, 2, 1 siap. Bapak 88. Tribunner sempat hilang kontak saat melaut, nelayan Kairatu ditemukan meninggal di kedalaman 20 meter. Seorang warga dusun Leamahu, Desa Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat atau SBB Maluku, yang sempat dilaporkan hilang kontak saat melaut, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan pada Rabu 12 Agustus 2026. Korban diketahui bernama Dedi Sunet, 46 tahun, seorang nelayan. Ia ditemukan oleh tim penyelam Basarnas di sekitar lokasi kejadian setelah dilakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Dan tim operasi SAR Marlon Salawane mengatakan korban ditemukan pada kedalaman sekitar 20 meter dan berjarak kurang lebih 50 meter dari lokasi awal kejadian. Lanjut dikatakan pada saat kejadian diduga tidak ada masyarakat setempat yang melihat korban jatuh dan tenggelam. Dikarenakan kejadian naas itu terjadi sekitar pukul 5 dini hari. Setelah menerima informasi tersebut, 2 personel Basarnas dikerahkan untuk melakukan penyelaman di sekitar lokasi kejadian. Upaya pencarian membuahkan hasil pada pukul 5:40 sore. Tim penyelam berhasil menemukan korban di kedalaman sekitar 20 meter dalam kondisi meninggal dunia. Korban kemudian dievakuasi ke permukaan dan dibawa ke kediamannya untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Sekitar pukul 6:30 sore, tim SAR gabungan tiba di dusun Leamahu. Selanjutnya, korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses lebih lanjut. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing
dengan ucapan terima kasih. Kita ke berita terakhir, Tribuners. 8 fraksi DPRD Malteng terima LPJ APBD 2025, PKB soroti serapan belanja modal. 8 fraksi DPRD Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan pertanggungjawaban atau LPJ atas pelaksanaan dan nota perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2025. 8 fraksi tersebut yakni fraksi Partai Gerindra, fraksi PKS, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi PKB, fraksi Partai Demokrat, fraksi gabungan PAN, P3, dan Nasdem, serta fraksi gabungan PSI, Perindo, dan Hanura. Pandangan akhir fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Maluku Tengah, Rabu 12 Agustus 2026 malam. Salah satu yang memberikan catatan tegas adalah fraksi PKB. Ketua fraksi PKB, Kudus Tehu Ayo, mengatakan pihaknya menerima LPJ Bupati Maluku Tengah dengan sejumlah catatan. Fraksi PKB mencermati LPJ Bupati Maluku Tengah tahun anggaran 2025 dengan total APBD mencapai 1,73 triliun. Fraksi tersebut juga membandingkannya dengan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPKRI Perwakilan Maluku atas laporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2025 hingga Juli 2026. Meski mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, fraksi PKB menilai opini tersebut tidak menghapus sejumlah temuan serius yang mencerminkan kelemahan pengelolaan keuangan daerah secara sistemik dan berulang. Kudus menyebut terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan standar tarif progres pekerjaan fisik serta batasan pertanggungjawaban yang terjadi berulang kali. Fraksi PKB juga menyoroti realisasi APBD 2025. Dari total APBD 1,73 triliun, realisasi keseluruhan belanja mencapai 88,72%. Namun, serapan belanja modal hanya mencapai 39,77%. Kondisi tersebut menyebabkan sekitar 113,35 miliar anggaran pembangunan tidak diserap. Kudus menilai rendahnya serapan belanja modal menunjukkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain belanja, fraksi PKB menyoroti sektor pendapatan daerah. Menurut mereka, tarif sejumlah pajak daerah belum diterapkan sesuai ketentuan, antara lain pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak air tanah yang belum diperbarui sesuai Perda. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan kehilangan pendapatan daerah hingga 10,9 miliar. Fraksi PKB juga menyoroti realisasi retribusi daerah yang baru mencapai 38,42%. Dari target 73,7 miliar, realisasi hanya mencapai 28,8 miliar. Tata tertib tidak mengatur demikian. Karena itu membacakan laporan pertanggungjawaban di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.